Mungkin teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang, aneh mungkin ya kalau lagi join di live saya, sesuatu yang tidak umum, anti mainstream gitu ya. Kok pembahasannya gini sih, namanya si Bu Nela ini gitu ya, emang dia siapa? Pertama kita kenalan dulu ya. Nama saya Nela Dusan, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di live TikTok saya. Saya bukan seorang dokter, saya mantan lawyer, mantan corporate lawyer, praktek 25 tahun. Akhirnya saya menemukan, eee, apa ya, excitement baru gitu dalam hidup ini. Jadi dulu saya berpikir 25 tahun saya jadi lawyer itu udah pilihan hidup saya, udah mungkin saya akan jadi lawyer sampai mati, pikiran saya gitu. Tapi ternyata ya ketika kita mulai bergeser, orientasi kita dalam hidup ini udah mulai bergeser, sepertinya kok saya udah nggak terlalu tertarik lagi ya sama profesi lawyer. Nah akhirnya sangat menyukai belajar dan yang saya pelajari ini adalah ilmu fisiologi, ilmu kesehatan. Mungkin juga karena saya punya guru juga orangnya seru gitu ya, orangnya jago ngulik-ngulik. Dari kita belum ada zaman AI, kita di kalangan komunitas ketofastosis tuh udah punya AI sendiri. AI kita namanya ini, Mas Tio, ya, Mas Tio Prasetyo. Dia itu udah seperti AI buat kita. Setiap hari saya belajar bersama Mas Tio ini ya, diajarin sama Mas Tio bersama ratusan nakes se-Indonesia. Kita belajar apa? Apa aja. Apakah itu sifatnya case ya, dokter-dokter mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyangkut case-case yang ada yang mereka temui dalam prakteknya, atau sesuatu yang sedang menjadi bahasan, apakah itu di Instagram, ada dokter yang mengangkat gitu ya. Akhirnya kita membahas. Dan pola belajarnya yang Mas Tio ajarkan itu sangat luar biasa ya teman-teman. Ini buat kalangan dokter ya. Kalau masuk ke grup kita itu bisa pinter banget deh. Pinternya karena apa? Dia itu selalu mengurut kabel. Bayangin kalau seorang engineer belajar ilmu kesehatan dan ngajarin ilmu kesehatan kepada kita-kita yang saya yang awam dan ratusan dokter-dokter, cara dia ngajar itu nggak akan pernah kalian temui di kampus kedokteran. Oke? Karena dia berangkat dari so ini problem, oke kita urut sedikit-sedikit sampai ke ujung akar masalah. Nah, selama 8 tahun saya jalan gaya hidup ketofastosis. 4 tahun terakhir ini saya belajar banyak dari Mas Tio karena minat saya belajar itu muncul ketika kita pandemi ya. Saya penasaran banget, kenapa ketofastosis ini mampu dijadikan istilahnya waktu itu kita metabolic conditioning untuk mengatasi kasus-kasus COVID saat itu. Nah, itu ya background apa yang saya pengen bahas nih pagi ini. Nah, ternyata apa yang diajarkan oleh Mas Tio itu sangat simpel, teman-teman. Yang diajarkan oleh Mas Tio adalah jalur kembali menuju metabolisme fitrah. Metabolisme fitrah itu apa sih? Metabolisme yang istilahnya dari manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, sampai kita nih sekarang, sampai nanti makhluk manusia yang akan lahir nanti exactly the same. Oke? Okay? Fisiologi manusia dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir diciptakan oleh Allah sama. Ada sebuah quote yang saya sangat suka dan itu saya masukkan juga di dalam buku ini ya. Mas Tio juga suka menyampaikan di mana-mana, setiap ada kesempatan dia akan sampaikan. Dan menurut saya itu betul banget. Kalau kita bicara tentang ilmu kesehatan, kita bicara ilmu biologi, betul? Ilmu biokimia. Nggak bisa kita bicara ilmu kesehatan hanya terus ujungnya hanya saya minum apa, saya makan apa, oke? Tanpa kita melihat kita tuh harus memahaminya kayak gimana sih. Nah, ilmu kesehatan itu tunduk pada ilmu biologi dan kuncinya apa? Quotes yang sangat bagus. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Artinya apa, teman-teman? Artinya
Kalau kita bicara tentang sesuatu yang biologi, sifatnya biologi, maka itu harus sudah pernah terjadi di masa lampau dan dia bisa berevolusi sekarang, ya. Tetapi nggak bisa berevolusi, oke? Nggak ada tiba-tiba lahir ras manusia yang terlahir perempuan, terus dia akan seiring waktu tiba-tiba di SD, SMP dia berubah jadi laki-laki. Itu nggak mungkin, oke? Itu revolusi namanya, itu nggak ada istilah revolusi dalam ilmu biologi, oke? Jadi yang di dalam biologi haruslah sifatnya evolusi, yaitu yang dulu pernah terjadi itu akan terjadi sekarang, tapi mungkin ada perubahan-perubahan seiring waktu. Nah, ini dulu. Jadi kalau teman-teman udah memahami, oke, kita bahas tentang masalah biologi. Berarti kalau biologi nggak ada yang namanya dulu nggak ada, sekarang ada. Itu berarti sesuatu yang tidak fitrah. Oke, jadi pengertian sekarang apa ya, Bu Nela, yang namanya metabolisme fitrah itu apa? Sesuatu yang dulu ada dan hingga sekarang masih ada. Nah, oke ya, sekarang apa yang dimaksud dengan gaya hidup fitrah? Berarti kita berkaca pada gaya hidup orang-orang zaman dulu, gitu ya teman-teman ya. Kita istilahkan di sini ancestral lifestyle. Oke. Apa yang zaman dulu ada, manusia dari zaman dulu diciptakan sama. Yaitu dia punya dua mata, posisinya di sini, mukanya begini. Ya kan? Kita nggak bicara cakep, jeleknya orang gitu ya, tua muda enggak. Semua manusia diciptakan sama. Tinggal apa yang berbeda? Mungkin manusia zaman Nabi Adam tingginya sekian puluh meter sampai 23 meter. Zaman kita cuma paling tinggi mungkin sekitar 2 meter. Jadi ketika kita ini mulai melakukan apa yang namanya berevolusi manusia itu dalam hal mungkin tinggi badannya, ya kan? Mungkin raut wajahnya, tengkoraknya mungkin berevolusi secara pelan-pelan mengikuti kondisi di satu zaman, ya. Kan tetapi yang namanya stress system kita masih sama, ya. Insting kita masih sama. Jadi nggak ada, kalau dulu nggak ada terus sekarang tiba-tiba ada, itu bukan sesuatu yang fitrah. Baik ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metabolisme itu apa. Kalau saya mau ngomongin metabolisme yang fitrah, emang metabolisme sendiri itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang belum memahami ya. Metabolisme itu adalah proses pembakaran makanan kita diubah menjadi ATP, tenaga. Nah, terjadi di mana? Di dalam sel kita, teman-teman. Jadi teman-teman ini makan tiap hari, tujuannya cuma satu, ya kan? Mau mempunyai tenaga, gitu ya. Lah tapi dalam kita melakukan pembakaran itu ada fungsi-fungsi di dalam sel kita yang akan bekerja keras, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas kenapa metabolisme manusia yang fitrah itu justru metabolisme yang membawa kita kepada kesehatan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang gara-gara metabolisme kita bisa jadi sakit ya. Ya, betul. Ya, kalau misalkan kita bilang sekarang ini, Bu Nela, saya sakit kanker, ya. Saya sakit kanker. Saya makannya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang muncul dari masyarakat yang tidak memahami masalah metabolisme. Oke ya. Tujuannya apa, teman-teman? Supaya teman-teman itu bisa memahami tentang penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa aja? Apakah di sini ada teman-teman yang diabetes, yang sakit jantung, yang sakit autoimun, kanker, ya, yang hipertensi? Kalau ada boleh komen, ya. Nah, kalau ada teman-teman yang punya keluarga diabetes atau penyakit-penyakit semua yang katanya diberi label penyakit yang tidak ada obatnya,
boleh ajak ke sini. Kita ngobrol di sini. Ya, betul nggak gitu? Penyakit yang namanya penyakit jantung, liver, diabetes, insulin resisten sebagai akarnya gitu, itu apakah betul nggak bisa sembuh? Siapa di sini yang divonis saya sakit penyakit A, B, C, dan kata dokter saya nggak bisa sembuh. Seumur hidup saya hanya bisa minum obat. Coba, ada nggak di sini? Ayo kita ngobrol di sini ya. Saya dengan senang hati saya akan jelaskan ke teman-teman ya. Apa yang bisa saya jelaskan dengan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya akan share kepada teman-teman. Oke, Little Bubu, ibu saya tumor otak, mohon infonya. Oke, tumor otak. Tumor otak ini suatu tumor yang posisinya ini sulit ya, teman-teman. Sulitnya kenapa? Sulit karena dia berada di suatu organ manusia yang super penting. Ya. Kalau saya singkatnya aja, karena kita akan membahas soal kanker itu nanti ya, nanti malam ya. Kalau yang saya mau jelaskan ke Little Bubu adalah singkatnya begini. Kalau mengikuti metode dari Profesor Shifrit, dia paling anti kalau tumor di otak atau glioblastoma namanya, itu dilakukan tindakan radioterapi. Big no. Ya. Ini bukan kata saya. Tapi kata Profesor Thomas Shifrit. Ya, dia peneliti yang udah 13 tahun berbicara tentang meneliti tentang masalah kanker. Oke. Jadi saran saya lebih baik lakukan metabolic therapy seperti yang diajarkan Profesor Shifrit. Nah, oke, kita balik dulu boleh ya? Karena supaya teman-teman dapat pemahaman, nanti mudah-mudahan ada waktu saya balik, saya akan lihat pertanyaan teman-teman masing-masing. Oke. Jadi metabolisme fitrah tuh begini ya, teman-teman. Ketika tubuh kita kemasukan makanan, oke? Kita harus paham apa yang terjadi pada tubuh. Orang zaman dulu, karena kita bilang tadi, kita itu berevolusi bukan berevolusi. Maka saya harus jelaskan gaya hidup orang zaman dulu. Metabolismenya orang zaman dulu itu apa sebetulnya? Metabolisme kita yang kita tahu teman-teman semua pasti makan karbo. Betul kan? Pemakan karbo. Semua di keluarga saya pun sama. Kalau saya sudah 8 tahun, saya tidak pakai karbo sebagai makanan utama saya. Tetapi saya makannya protein dan lemak hewani. Karbonya sangat minim. Nah, terus pertanyaannya, gaya hidup saya sekarang ini, gaya hidup ketofastosis, itu kalau di mata orang modern sekarang, di zaman sekarang, itu adalah sesuatu yang anomali, anti mainstream, aneh. Dulu saya 8 tahun yang lalu, saya selalu diledekin sama teman-teman kantor saya dulu. Waktu itu saya masih kerja, saya diledekin. Udahlah makan aja nasi, nggak seru nih makan sama kamu, nggak mau makan nasi. Siapa sekarang yang teman-teman yang lagi berusaha untuk nyebrang ke metabolisme ketosis dan mendapatkan godaan yang seperti itu? Pasti banyak ya. Nah, jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya pelajari ilmunya dulu ya, teman-teman. Apaan sih ketosis ini? Apa bedanya dengan metabolisme yang saya punya 8 tahun yang lalu yaitu glukosa? Saya dulu berpikiran gini, nggak ada ceritanya manusia nggak makan nasi. Ya kan? Siapa di sini yang anti banget kalau nggak makan nasi? Pasti banyak. Kita bahkan bisa makan Indomie dengan nasi. Nggak usah jauh-jauh, itu di keluarga saya pun terjadi. Dulu saya juga bisa kayak begitu. Makan nasi goreng, masih dikasih bihun goreng atau nasi putih dengan mie goreng. Itu benar-benar kita cuma berpikir ini enak dan mengenyangkan.
Betul nggak? Makanan kita pada umumnya cuma dua, harus enak dan kenyang. Ya, dan ini dua-duanya kita peroleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Karbo dicampur sate dengan lemak itu enak banget. Ya kan? Makan iga, makannya pakai kentang, enak banget. Namanya hyperpalatability-nya tinggi. Namanya udah hyper. Itulah gaya hidup orang zaman sekarang. Dipengaruhi pola makan yang tinggi banget kelezatannya, teman-teman. Kelezatan kayak gimana? Itu tadi kombinasi karbo dengan lemak dan protein, pakai gula, kecap, itu luar biasa enaknya. Tapi apa yang kita dapat dari makanan itu? Ini yang kita nggak sadarin ya teman-teman. Jadi untuk kita bicara tentang metabolisme fitrah, mari kita bandingkan antara gaya hidup orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Nah, begini, orang zaman dulu ketika dia bangun tidur, ya, dia nggak punya apa-apa, nggak punya kulkas, nggak punya api yang nyala bisa setiap saat, jadi dia nggak bisa masak. Makanan bisa jadi udah habis dari kemarin. Dia harus mencari makan ketika perut dia lapar. Bahkan sebelum perutnya lapar, dia udah harus bergerak mencari makan. Karena tidak ada kepastian kapan dia bisa dapat makan. Oke, maka kita bicara, kalau kita tadi bilang evolusi, apa yang terevolusi? Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang persamaannya adalah instingnya masih sama. Insting mencari makan, insting reproduksi, insting keamanan, ya, dan insting untuk berbahagia. Oke, ini semua ada dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kita manusia saat ini, kita sama-sama dikaruniai insting oleh Allah yang Maha Pencipta, ya. Nah, bedanya apa dong dengan yang sekarang? Kita masih tetap instingnya sama, tapi perbedaannya orang zaman dulu mengikuti insting sehingga dia selamat. Ya, dia modalnya cuma ngikutin insting, belum ada ilmu, nggak ada dokter, nggak ada listrik, tapi mereka justru sehat dan selamat. Sementara orang zaman sekarang modalnya sama, mengandalkan insting, tapi kenapa jadi sakit? Insting apa? Insting makan, insting bereproduksi, oke, melakukan hubungan seksual yang menimbulkan, kalau zaman sekarang itu menimbulkan ekses dampak berupa penyakit-penyakit. Dari makanan manusia mendapatkan penyakit-penyakit. Dari gaya hidup dia mengikuti insting, dia nggak mau tidur, dia ikutin semua, malah jadi sakit. Jadi bedanya di mana? Ternyata perbedaan gaya hidup orang zaman dulu dengan orang sekarang adalah instingnya dibatasi atau tidak dibatasi oleh alam. Kalau zaman dulu dibatasi oleh alam, kita pengen sesuka-suka kita, tapi alam membatasi kita dengan cara apa? Kita masih pengen ngobrol, tapi udah gelap gulita. Gak ada lampu. Hidup di dalam gua, gelap gulita, api mati, udah gak ada yang nyalain api lagi sepanjang waktu, kita udah harus tidur. Gak ada kegiatan lagi. Mau jalan keluar ada predator. Hasilnya manusia di zaman dulu, begitu dia pagi hari dia bergerak, begitu udah mulai sore, udah mulai maghrib, dia akan mencari tempat yang aman. Apakah dia sudah dapat makanan atau belum dapat makanan, dia akan masuk ke dalam satu tempat. Ya, itu insting orang zaman dulu, dibatasi oleh alam. Bagaimana dengan insting manusia modern? Ini cikal bakal masalah metabolik yang kita hadapi. Miliaran manusia modern sekarang ini sakit. Judul sakitnya katanya nggak ada obatnya. Paling hebat itu julukan penyakit teman-teman itu adalah penyakit genetik. Akibat apa?
Akibat kita menuruti insting kita, tetapi kita tidak mengendalikan insting, hanya mengandalkan alam kita. Oke, kalau zaman dulu ngikutin alamnya yang terbatas. Kita sekarang, kalau kita mau ngikutin insting kita, aduh saya masih pengen hura-hura, ada tempat hiburan 24 jam sekarang. Ya. Atau kita bisa nonton drama dari satu episode ke episode ratusan, ya, mau drama Korea, drama Turki. Ini saya sendiri juga bisa terjebak di situ. Keasikan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ada orang 24 jam tanpa sadar nonton. Alamnya bilang apa? Ini udah malam loh. Harusnya kamu udah tidur. Kita gak gubris lagi tuh. Hormon yang ada di dalam tubuh kita gak gubris. Kita pokoknya ngikutin kesenangan kita. Hasilnya teman-teman, kita nyalain lampu, padahal di luar sudah gelap, tapi lampu di kamar kita nyalain. Mata kita tetap melek. Itu adalah kita melakukan sesuai kesukaan kita. Hawa nafsu kita. Yang dulu orang zaman dulu punya hawa nafsu yang sama, tapi dia terbatas, dia mau kemana. Kita dengan keamanan di luar, kita bisa keluarin mobil, cari makanan dimanapun jam 2 pagi dengan aman. Atau kita datengin tempat-tempat keramaian. Kita punya teman ngomong karena kita bisa chatting dengan siapapun. Membuat kita tidak tidur. Oke, hasilnya apa? Kalau kita perbandingkan, ada 5 ya perbedaan gaya hidup orang zaman dulu dengan sekarang yang menyebabkan kita tidak bisa memiliki kesempatan untuk benar-benar sehat, ya teman-teman. Karena yang namanya hawa nafsu kita, gaya hidup kita, itu dampaknya ke masalah metabolisme kita. Oke, sekarang mari kita satu-satu kita cek perbandingan gaya hidup ancestral, nenek moyang kita dengan kita sekarang. 1, orang zaman dulu keluar rumah tanpa makan. Oke? Orang zaman sekarang mau ke kantor yang jaraknya cuma 15 kilo dari rumahnya, naik MRT lagi, naik LRT lagi, yang cuma perjalanannya sebentar. Tapi sebelum dia pergi ke kantor, dia isi dulu perutnya kenyang-kenyang. Oke? Kenapa gitu? Karena takut pusing. Dia takut banget sampai kantor nanti pingsan. Kalau dia belum makan dari rumah, dia akan mampir dulu, beli segala macam makanan. Terus dia sampai kantor, dia masuk ke ini dulu, pantry misalnya, dia makan dulu. Kalau nggak nyuruh office boy, beliin makanan dulu. Oke, ini bedanya. Orang zaman dulu bergerak di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kita wajib sarapan. Bahkan ada istilah apa? Breakfast like a king. Ya, gitu kan? Jadi breakfast itu sesuatu yang wah gitu. Menjadi sesuatu yang wajib. Manusia ketika di pagi hari, ya kalau kita bandingkan dengan fisiologi ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman yang kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan teman-teman tanyakan ya. Saya cuma mau mencoba untuk menceritakan ke teman-teman bagaimana sih fisiologi kita ya. Fisiologi manusia itu dipengaruhi 2 hormon besar, teman-teman. Ada hormon kortisol yang keluarnya dari subuh sampai sore hari, itu hormon stres kita. Terus yang kedua melatonin dari sore sampai pagi hari, sampai subuh lah atau tengah malam. Nah, kita sebenarnya tunduk pada aturan itu. Ketika kita pagi hari, kita seharusnya bergerak. Ya. Dan ketika bergerak, teman-teman itu dikasih modal sama Allah berupa kortisol yang akan menyediakan kita
cukup gula untuk kita pakai sebagai tenaga. Untuk bergerak, untuk berpikir. Itu nggak perlu makan. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Tapi karena teman-teman masih mengandalkan makanan dari luar, baru kita punya tenaga. Ya, karena memang kita di dalam dunia sekarang ini kita memang diarahkan untuk percaya bahwa sarapan itu adalah harus, sarapan itu bagus, ya. Sehingga kita semua berpikir, ya saya kalau nggak sarapan saya bisa pingsan. Saya nggak bisa mikir. Nah, di mana letak perbedaannya? Kalau memang sarapan itu wajib, teman-teman. Bagaimana dengan orang zaman dulu yang dia keluar guanya, begitu ada matahari udah mau muncul aja matahari dia udah berani keluar, dia akan mencari hewan buruan untuk makan dalam kondisi perut kosong, mungkin sudah sehari, 2 hari, dan tidak ada jaminan ketika hari itu dia berburu, dia dapat makanan. Kenapa orang zaman dulu tidak masalah melakukan itu? Kenapa kita ke kantor yang cuma di Sudirman, Tamrin, di TB Simatupang, jarak atau rumah di Bogor ke Tanjung Priok misalnya, kita harus makan kenyang. Kenapa? Apa yang berbeda? Ternyata jenis bahan bakar kita. Orang zaman dulu tanpa makan kok dia bisa bergerak. Bukan cuma bergerak loh teman-teman. Dia bukan cuma berpikir loh. Dia harus bisa melarikan diri dari hewan buruannya. Jadi dia bisa mengejar atau dikejar. Kalau orang zaman sekarang kira-kira dikejar sama anjing dalam kondisi belum sarapan, gimana kira-kira? Bisa lari nggak? Yang ada mungkin udah pingsan aja deh. Pura-pura mati aja deh gitu. Iya kan? Nah, kalau misalkan orang zaman dulu kita bawakan ke kondisi kayak orang zaman sekarang, mungkin manusia sudah punah dari dulu. Kenyataannya manusia survive. Nah, kira-kira orang-orang yang metabolic syndrome sekarang, kalau dilempar ke zaman dulu, bisa bertahan berapa lama? Memang pertanyaan kita bisa bertahan berapa lama? Di luar dugaan kita, orang zaman sekarang kalau dilempar ke gaya hidup orang zaman dulu, bukan meninggal loh teman-teman. Malah jadi sehat. Kenapa bisa gitu? Karena dia akan sinkronkan gaya hidupnya dengan gaya hidup nenek moyang kita. Caranya kayak gimana? Kok bisa? Ya karena keterbatasan. Ya, misalkan seseorang yang obesitas, ya ekstrim ya, kita letakkan di hutan atau dia naik ada kecelakaan misalnya, dia terdampar di sebuah pulau atau di hutan, apakah dia langsung mati? Di dekat situ ada sungai, apakah dia langsung mati? Enggak. Dia bermodalkan air minum aja, dia tidak akan mati. Bahkan ditemukan sebulan pun dia nggak akan mati, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia punya mekanisme sendiri. Manusia itu diberi fitrah oleh pencipta kita. Metabolisme kita itu hybrid. Ya teman-teman, hybrid. Hybrid itu gimana Bu Nara? Kalau mobil aja bisa hybrid, manusia juga hybrid. Hybridnya kita punya metabolisme dengan bahan bakar glukosa yang dari karbohidrat. Kita juga mampu membakar lemak. Diubah menjadi keton untuk otak kita. Oke ya. Jadi teman-teman, untuk bisa membakar lemak untuk makanan otak, kita harus rendahkan gudang gula kita yang ada di liver kita. Ya, teman-teman. Jadi ketika manusia itu masih makanannya karbo, maka yang dihasilkan di dalam tubuhnya, yang ada di dalam darah dia itu glukosa. Maka glukosa ini yang akan ditawarkan ke seluruh sel tubuh kita, termasuk otak kita, untuk otak kita bekerja, berfungsi,
memerintahkan semua, mengontrol, mengendalikan seluruh organ tubuh kita, ya, dan kita bisa bergerak, mengangkat beban segala macam, itu kita menggunakan glukosa. Oke. Tapi orang zaman dulu dia tidak menggunakan glukosa. Dia menggunakan yang namanya keton. Ya. Ketika manusia zaman dulu tidak menemukan makanan, dia makannya apa jadinya? Dia bisa punya makanan sendiri, yaitu yang ada cadangan lemak yang ada di pipi mereka, di perut, di paha, dimanapun. Sumber-sumber cadangan lemak, adipositas mereka. Itu akan diambil sedikit-sedikit oleh diluruhkan lemak tersebut dalam proses namanya lipolisis dan dibakar. Free fatty acid-nya buat makanan seluruh sel tubuh dan khusus buat otak dikasih makan dengan namanya keton, ya, keton bodies atau ketosis namanya. Jadi orang yang sudah menggunakan keton buat otaknya, dia disebut metabolismenya ketosis. Oke, teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman ini ya ngerti sampai ininya dulu. Arti ketosis itu apa? Saya tuh nggak sedih gitu ya kalau ada kalangan nakes, dokter yang berapi-api ngomong tentang ketosis, tapi ujung-ujungnya disandingkan dengan ketoasidosis. Itu nggak sama, teman-teman. Ketoasidosis itu penyakit disebabkan diabetes tipe 2 yang sudah di ujung, itu udah di ujung ajal. Ya. Tetapi ketosis justru kalau teman-teman mau selamat dari penyakit metabolik, usahakan hijrah ke ketosis. Ya, ketosis itu adalah solusi buat teman-teman yang udah mengalami metabolic syndrome, yang teman-teman udah hilang akal deh sekarang ini. Saya nggak tahu lagi Bu Nara. Saya nggak bisa turun-turun gula darah saya. HbA1 saya nggak bergerak dari 8, masih 10. Oke. Kalau teman-teman merasakan itu, teman-teman harus pahamin apa yang saya sampaikan ini. Saya ngerti apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, teman-teman. Saya juga berusaha untuk menjelaskannya dengan seawam mungkin. Tapi mau nggak mau kita memang harus ngelewatin proses ini.